神ちぎり海遊聖剣エスキャノール。Yo, halo ibu semua. Berkumpul lagi di channel kesayangan kita, Birunima. Spesial buat para wiburs, kali ini kita akan membawakan alur dari cerita anime yang berjudul Nanatsu no Taizai season ketiga. Dimana kali ini kita akan melanjutkan kisah dari Meliodas bersama Seven Deadly Sins yang berusaha untuk melawan kekuasaan iblis yang kejam sekaligus sangat menakutkan, serta mengungkap beberapa misteri dan fakta yang belum jelas di season sebelumnya. Jadi, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan sekelompok iblis dan para bawahannya yang sedang membawa banyak manusia untuk dijadikan makanan. Namun tak lama kemudian, datanglah dua pahlawan yakni Meliodas dan Ban yang langsung membantai para iblis tersebut. Setelah beberapa waktu, Meliodas dan Ban pun memutuskan untuk berkemah. Di sini, Meliodas nampak gelisah dengan kekuatannya yang perlahan mulai bangkit. Karena jika kekuatan itu berhasil menguasai dirinya, maka dapat dipastikan Meliodas akan kehilangan jati dirinya sendiri. Namun, di tengah kekhawatirannya itu, Meliodas ini berencana untuk membasmi iblis di kerajaan Camelot. Karena kerajaan tersebut kini telah dikuasai oleh salah satu dari 10 perintah Tuhan. Pada keesokan harinya, nampak seorang ayah dan anak yang sedang menguburkan sesuatu. Anak tersebut bernama Perio. Di sini, Perio nampak tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya selama ini, yaitu mengorbankan para petualang untuk dijadikan sebagai santapan para iblis. Perio ini bahkan berniat akan melawan para iblis jahanam itu sendirian. Dan benar saja, saat di tengah jalan, dia pun bertemu dengan salah satu iblis yang menagih setoran manusia untuk dia santap. Namun, karena Perio ini hanya modal nekat, dia pun dapat dikalahkan dengan mudah oleh iblis tersebut. Akan tetapi, tak lama kemudian, setelah pertarungan itu, Elizabeth pun segera menyembuhkan luka para penduduk di sana. Ternyata Meliodas dan yang lain bisa tahu tentang desa tersebut berkat informasi dari salah satu petualang yang hendak dijadikan santapan iblis tempo waktu yang lalu. Pada keesokan harinya, Hawk pun menunjukkan hasil renovasi bar topi babi yang sudah siap 100%. Dengan begitu, mereka pun bisa kembali ke kerajaan Elizabeth tepat waktu. Dan sesampainya di kerajaan, raja pun berkata pada semua kesatria suci yang ada di sana untuk membentuk pasukan agar bisa melawan iblis yang akan datang. Raja juga menunjuk Hauser untuk dijadikan sebagai komandan kesatria suci. Dan tak lupa, raja juga berkata kepada 5 anggota Seven Deadly Sins yang berkumpul tentang sebuah ramalan yang dia lihat beberapa waktu yang lalu. Pada ramalan itu, cepat ataupun lambat, seluruh anggota Seven Deadly Sins akan berkumpul kembali. Tepatnya ketika bulan bersinar di tengah hari dan kabut menutupi seluruh ibu kota kerajaan. Sementara itu, di hutan Raja Peri, King dan Diane ini bertanya-tanya bagaimana keadaan teman-temannya yang berada di Lyonesse. King kemudian mengira setelah perginya Meliodas, dunia luar mungkin sudah dikuasai oleh para iblis. Beruntungnya, mereka berada di hutan Raja Peri, yang dimana tidak sembarangan makhluk hidup yang dapat masuk ke hutan tersebut. Sementara itu, di tengah hutan, para peri pun hidup dengan bahagia dan menari bersama. Diane dan King pun ikut dalam kegembiraan tersebut. Namun tak selang beberapa lama kemudian, sesuatu terjadi dengan cepatnya, di mana Diane dan King ini tiba-tiba menghilang dari tempat tersebut.
Kihat atau si penasihat Raja Perih ini merasakan ada sesuatu yang aneh telah terjadi. Di waktu yang sama, ternyata Diane dan King ini berpindah ke dalam pohon yang sangat besar. Dan di sana mereka bertemu dengan dua anggota 10 perintah Tuhan, yaitu Dolor dan Gloxinia. Kemudian mereka pun saling bertarung dengan sesama dari mereka. Diane dan King sama-sama dibuat kewalahan menghadapi para leluhurnya tersebut. Gloxinia kemudian menghina mereka yang masih sangat lemah. Kemungkinan jika mereka berdua bergabung dengan Meliodas dan yang lain, mereka pasti hanya akan menjadi beban di sana. Kemudian Dolor dan Gloxinia ini pun berniat akan memberikan mereka berdua latihan. Gloxinia kemudian menyembuhkan Diane dan King yang telah terluka terlebih dahulu. King yang sembuh awalnya tidak mempercayai apa yang dibilang oleh kedua anggota 10 perintah Tuhan tersebut. Namun, Dolor kemudian menjawab bahwa dia dan Gloxinia ini sebenarnya bukanlah anggota asli dari 10 perintah Tuhan. Dulu, mereka berdua bertarung bersama sebagai Raja Raksasa dan juga Raja Peri. Namun, pada salah satu pertarungan, mereka dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit bagi mereka. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk bergabung dengan 10 perintah Tuhan agar bisa selamat. Menurut mereka, saat itu keputusan tersebut sudah sangat tepat. Sampai akhirnya mereka pun menyadari sesuatu setelah bertarung dengan Meliodas di season sebelumnya. Setelah itu, King dan Diane pun setuju untuk dilatih oleh mereka. Dan mendengar hal itu, Gloxinia pun langsung membacakan sebuah mantra. Dan membuat King bersama Diane terlempar ke suatu tempat yang sama sekali mereka tidak pernah lihat sebelumnya. Bahkan tubuh King ini mendadak berubah menjadi tubuh Gloxinia. Begitu juga dengan Diane yang berubah menjadi Dolor. Tak lama kemudian, sosok hitam dengan energi iblis yang sangat luar biasa hebatnya muncul di atas mereka. Dan ternyata itu adalah kapten mereka, yaitu Meliodas. Di hadapan mereka berdua, Meliodas ini tidak tahu siapa Diane dan King. Yang dia tahu hanyalah Gloxinia sang Raja Peri pertama dan Dolor raja dari para raksasa. Kemudian datanglah sosok perempuan yang sangat menyerupai Elizabeth. Namun dia ini memiliki sayap layaknya King yang seorang peri. Namun Meliodas mengatakan bahwa Elizabeth adalah seseorang dari klan Dewi. Kemudian mereka pun berangkat ke suatu tempat dengan mengikuti Meliodas dan Elizabeth. Di tengah perjalanan itu, King ini mengira bahwa mereka telah terlempar ke Britania 3000 tahun yang lalu. Karena masih ada klan Dewi yang ada di sana. Dan salah satunya adalah Elizabeth ini. King juga mengira bahwa tubuh leluhur yang mereka gunakan saat itu masih belum menjadi anggota 10 perintah Tuhan. Kemudian mereka pun akhirnya sampai di sebuah desa yang tengah dihancurkan oleh para iblis. Di desa tersebut suasananya sudah sangatlah kacau. Para iblis telah melakukan pembantaian besar-besaran di desa tersebut. Di saat itu, King yang berada di tubuh Gloxinia ragu untuk mengalahkan semua iblis itu. Melihat hal itu, Meliodas dengan sangat pedenya maju terlebih dahulu dan menghabisi banyak iblis di sana. Beberapa saat kemudian, datanglah iblis yang berukuran raksasa muncul di hadapan King dan Diane. Iblis itu berkata bahwa dia adalah anggota asli dari 10 perintah Tuhan, sang perintah pengkhianat yang bernama Karmadios. Melihat iblis yang mengerikan itu, King dan Diane pun berencana untuk kabur melarikan diri. Akan tetapi, Meliodas berkata bahwa jika mereka lari, maka mereka akan terkena kutukan dari Karmadios. Hingga akhirnya pertarungan di antara mereka pun tak dapat dihindarkan. Setelah pertarungan itu, King dan Diane baru saja menyadari kekuatan asli dari para leluhur mereka yang sangat hebat.
Saat itu, King ini mengira bahwa pertempuran di sana masih belum selesai karena iblis yang menyerang desa tersebut sangatlah banyak. Namun ternyata semua iblis itu telah diurus oleh Elizabeth sendirian. Tak lama kemudian, para warga yang selamat pun muncul di balik reruntuhan. Mereka kemudian mengucapkan terima kasih kepada Meliodas dan yang lain karena telah menyelamatkan desa mereka. Singkat cerita, mereka pun kembali ke hutan Raja Peri. Pada saat itu, hutan masih sangatlah hijau dan segar. Dan di tengah-tengah hutan tersebut, terdapat markas sebuah aliansi yang bernama Stigma. Sesampainya di markas tersebut, mereka disambut dengan hangat oleh sang dewi yang bernama Nirupasta. Dan di belakangnya juga muncul sosok lain yang memiliki sihir sangat luar biasa. Sosok itu adalah salah satu dari 4 malaikat agung yang bernama Ludosil. Dia kemudian berkata kalau perang suci ini akan segera berakhir dengan syarat harus membasmi semua klan iblis. Pada keesokan harinya, saat Diani tengah latihan bertarung dengan beberapa pasukan Stigma dari ras raksasa, tiba-tiba saja Gihard dari 3000 tahun yang lalu muncul menghampiri King yang berada di tubuh Gloxinia. Dan di sini diketahui bahwa mengapa Gihard pernah berkata kalau dia telah melayani Raja Peri dari generasi pertama. Hal itu dikarenakan Gihard ini adalah adik dari Gloxinia atau Raja Peri pertama. Lalu saat sedang mengobrol bersama Gihard, King bertanya tentang energi luar biasa yang mendekat ke arah hutan Raja Peri ini. Gihard kemudian menjawab bahwa itu adalah medan batas yang diciptakan oleh Ludosil yang berupa umpan hidup untuk memancing klan iblis datang kemari. Tak lama kemudian, 10 perintah Tuhan dengan pasukan besarnya telah mengepung hutan Raja Peri. Melihat iblis dalam jumlah yang sangat banyak itu, Meliodas ini berniat untuk berbicara dengan para iblis itu terlebih dahulu. Namun, meskipun di tubuh para leluhur mereka, King dan Diana ini tidak tega kalau membiarkan Meliodas pergi sendirian. Mereka juga berniat akan membantu Meliodas di barisan terdepan. Lalu, salah seorang dari pasukan Stigma yang bernama Reo kemudian datang dan bilang akan melindungi hutan selagi mereka pergi bertempur. Di waktu yang sama, armada besar pasukan iblis tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Dan ternyata mereka telah dihadang oleh Elizabeth sendirian. Elizabeth mencoba untuk bernegosiasi dengan 10 perintah Tuhan agar membatalkan penyerangan mereka. Di tengah perbincangan itu, Ludosil ini tiba-tiba menjalankan rencananya. Dia memunculkan ark raksasa dari dalam tanah, dan di dalam ark itu terdapat ratusan iblis yang terperangkap. Tubuh dan kekuatan para iblis yang ada di dalam sana secara perlahan akan terkikis dan mati di dalam ark tersebut. Kemudian, tanpa banyak bicara, Ludosil pun langsung melenyapkan ark tersebut bersama para iblis yang ada di dalamnya. Tak lama setelah kejadian itu, tiba-tiba saja muncul 2 cahaya terang dari atas langit. Dan ternyata itu adalah 2 dari 4 malaikat agung klan Dewi, yaitu Saril dan Darmil. Kekuatan dari mereka berdua ini bisa dibilang setara bahkan bisa melebihi 10 perintah Tuhan. Dan tanpa banyak bicara, mereka pun langsung menyerang pasukan iblis tersebut. Omega Arc! Dari kejadian itu, hanya ada 5 dari para iblis yang bisa bertahan. Selebihnya telah habis terbantai. Kemudian para iblis pun langsung melakukan serangan balik kepada kedua malaikat tersebut. Dan pertarungan antara 10 perintah Tuhan dengan kedua malaikat itu pun tak dapat dihindarkan. Sementara itu, di markas Stigma, Ludosil ini berniat akan membantu pertarungan.
Dia berpesan pada Neropasta, jika keadaan memburuk, maka dia harus segera memanggil bala bantuan. Tak lama kemudian, ternyata Ludosil ini kembali dan beralasan ada yang tertinggal. Namun sebenarnya, Ludosil yang kembali ini bukanlah Ludosil yang asli. Dia adalah Gowther yang telah memanipulasi pikiran Neropasta. Sementara teman-temannya sedang bertarung di luar, Gowther ini lebih memilih untuk menjalankan rencananya sendiri. Dia memanfaatkan Neropasta untuk membawanya ke gerbang pintu langit. Dan dalam sekejap, Meraskula pun juga berada di sana. Mereka berdua berencana untuk membuka gerbang dunia iblis untuk membalikan keadaan dan membantai semua klan yang melawan mereka. Sementara itu, di luar menara suci, saat kedua malaikat agung mulai kewalahan, Ludosil datang dan membantu pertarungan tersebut. Dan dengan kekuatannya yang melebihi Saril dan Tarmil, dia pun mampu mengalahkan 10 perintah Tuhan itu sendirian. Di tengah pertarungan itu, 10 perintah Tuhan pun dibuat kewalahan oleh Ludosil sendirian. Dan untuk menghadapi Ludosil yang sangat kuat, Monspeed dan Derriere pun terpaksa harus menggunakan cara terakhir, yaitu mempersembahkan keenam jantung mereka untuk memanggil sifat alami di dalam tubuh mereka. Dan kedua iblis itu juga harus mengorbankan akal sehat mereka demi mendatangkan sosok kejahatan terkuat atau biasa disebut dengan Indura. Monspeed dan Derriere pun akhirnya berubah menjadi makhluk yang jauh lebih mengerikan. Bahkan konon katanya para iblis saja benci dan takut dengan makhluk Indura. Dengan kekuatan hebat itu, para iblis pun akhirnya mampu untuk melawan Ludosil dan malaikat yang lain. Bahkan mampu untuk membuat mereka kewalahan. Sementara itu, di sisi yang lain, Meliodas dan yang lain bertemu dengan Elizabeth di tengah jalan. Namun dia telah dikurung dengan barir sang dewi yang sangat kuat. Meliodas pun mencoba untuk membebaskan Elizabeth dari barir itu dengan kedua tangannya. Meskipun barir itu sangat kuat untuk menahan kekuatan iblis dan membuat kedua tangan Meliodas terluka parah, tapi pada akhirnya Meliodas pun mampu untuk menyelamatkan Elizabeth. Sementara itu, di dekat mereka nampaklah hutan Raja Peri yang telah terbakar habis, dikarenakan pertarungan dahsyat antara Ludosil melawan Derriere dan Monspeed. Elizabeth yang melihat hal itu pun kemudian terbang menghadap mereka. Bukannya menghabisi kedua iblis itu, Elizabeth malah berencana untuk menyelamatkan mereka berdua. Dan dengan kekuatan dewi miliknya, Elizabeth pun berusaha untuk menyadarkan mereka kembali. Kegelapan di dalam tubuh kedua iblis itu mampu melawan cahaya dari Elizabeth. Bahkan kekuatan itu juga mampu merubah Monspeed dan Derriere menjadi makhluk yang jauh lebih mengerikan. Namun dengan bantuan Meliodas dan kedua malaikat agung tadi, Elizabeth pun akhirnya mampu untuk menyadarkan mereka kembali. Di saat ada kesempatan, Ludosil ini mencoba untuk menghubungi Neropasta untuk meminta bala bantuan. Namun sayangnya, saat di dalam menara suci Stigma, Neropasta ini masih terpengaruh oleh sihir dari Gowther. Dan saat dia tersadar, di depannya telah ada Meraskula dan Gowther yang melakukan ritual untuk membuka gerbang dunia iblis. Sementara itu, di luar menara suci, Rio dan komplotan manusia yang lain ternyata punya rencana tersembunyi. Setelah mendengar bahwa menara suci telah diambil alih, mereka pun memulai aksi pembantaian terhadap klan peri dan klan raksasa yang ada di sana. Ternyata Rio dan semua manusia yang ada di sana telah bersekongkol dengan klan iblis. Mereka melakukan hal itu karena dendam dengan pasukan Stigma
yang telah membumi hanguskan desa mereka hanya karena telah menyelamatkan seorang iblis. Sementara itu, Diane dan King yang menyadari adanya energi kelam dari arah menara suci, mereka pun bergegas kembali untuk memeriksa tempat tersebut. Namun di tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan kemunculan Coulter. Diane dan King sontak sangat terkejut karena Coulter sudah ada di dunia ini. Namun, King kemudian menyadari kalau Coulter yang ada di depan mereka ini bukanlah Coulter yang mereka kenal di Seven Deadly Sins. Tak lama kemudian, Merescula ternyata juga muncul dan mengatakan kalau gerbangnya akan segera terbuka. Diane dan King yang melihat hal itu mensontak tambah terkejut, dikarenakan Coulter ini malah berteman dengan lawan mereka, yaitu 10 perintah Tuhan. Lalu, saat Diane dan King merasakan banyak energi sihir yang hilang dari arah menara suci, mereka pun segera bergegas pergi ke sana. Namun, Coulter ini malah menghalangi mereka. Melihat hal itu, Diane pun mencoba untuk menjelaskan bahwa mereka ini bukanlah Gloxinia dan Dolor yang asli. Jiwa mereka ini berasal dari 3000 tahun yang akan datang. Coulter yang mendengar hal itu pun menjadi sangat tertarik dan ingin mendengarkan cerita dari mereka. Akan tetapi saat itu di Menara Suci, Merescula ini telah berhasil membuka gerbang sesuai dengan rencananya. Namun sayangnya, Merescula ini malah heran dengan gerbang yang dia bukanya sendiri. Karena ternyata gerbang itu bukanlah gerbang untuk menuju dunia iblis, tetapi untuk menuju gerbang penjara dunia iblis. Ternyata di sini Merescula telah dimanfaatkan oleh Coulter temannya sendiri. Tak lama kemudian, dari balik penjara yang gelap itu, muncullah seseorang misterius yang berkata ingin kebebasan. Dan ternyata itu adalah Coulter dengan tubuh aslinya. Sedikit flashback ke masa lalu, di mana pada season sebelumnya kita ditunjukkan bahwa Coulter yang bersama Meliodas ini hanyalah sebuah boneka. Di saat itu, Merlin juga bilang bahwa boneka Coulter ini adalah ciptaan dari penyihir yang sangat kuat dan terkenal, yaitu Coulter ini sendiri. Di masa sekarang, bahkan Merescula sendiri dibuat terkejut karena baru pertama kali melihat wujud asli dari Coulter. Coulter yang asli ini telah dipenjara oleh Raja Iblis selama 500 tahun. Dan dia juga dipercaya untuk menjadi perintah tanpa hasrat oleh sang Raja Iblis. Kemudian, karena kebebasannya telah direnggut untuk berinteraksi dengan dunia nyata, Coulter ini pun menciptakan boneka yang bernama Coulter juga. Lalu, dia pun menciptakan portal dan berpindah ke tempat King dan Diane. King dan Diane yang baru melihat wujud asli Coulter sontak sangat terkejut. Coulter kemudian memberitahu mereka tentang keadaan di Menara Suci, dan dia juga berniat untuk menghentikan perang besar tersebut. King yang mendengar hal itu pun sontak ingin segera kembali ke Menara Suci demi menyelamatkan Gihar, adik kandung dari Gloxinia. Namun, di sini Diane masih tertarik untuk berbincang dengan Coulter yang asli. Dan dengan terpaksa, King pun pergi menuju Menara Suci sendirian. Sementara itu, Diane yang sedang berbicara dengan Coulter ini, dia menjelaskan bahwa 3000 tahun ke depan perang telah berakhir. Dan entah kenapa saat mendengar hal itu, Coulter ini merasa sangat lega dan bersyukur karena kematiannya bisa menghentikan peperangan panjang ini. Coulter yang asli kemudian membangkitkan bonekanya lagi. Dia berkata kepada bonekanya itu untuk bertindak sesuai keinginannya sendiri. Coulter yang asli juga memberikan suatu hadiah pertama sekaligus hadiah terakhir pada bonekanya tersebut. Dan setelah itu, boneka Coulter pun langsung meneteskan air mata. Coulter yang asli kemudian meminta kepada Diane dan King yang telah pergi untuk menjadi teman serta membimbing bonekanya setelah mereka kembali ke masa depan nanti. Diane yang memang telah menganggap bahwa Coulter yang asli maupun yang boneka adalah temannya, sontak langsung setuju dengan permintaan tersebut. Dan sebagai rasa terima kasih, Coulter yang asli pun merapalkan suatu mantra sihir kepada Diane. Diane, 君にはぜひお礼がしたいってくらい心優しき友人のこと。Sementara itu, di depan Menara Suci, pembantaian telah terjadi oleh umat manusia.
Reo dan teman-temannya menyerang klan lain dengan membabi buta. Kihard yang melihat hal itu pun sontak mencoba untuk menghentikan Reo. Namun sayangnya dia malah terkena serangan dari temannya Reo hingga membuat matanya terluka. Dan ternyata inilah penyebab mengapa Kihard di masa depan yang menjadi penasehat dari King hanya memperlihatkan satu matanya saja. Tak lama kemudian King pun akhirnya sampai di tempat tersebut. Saat itu, King melihat semua pasukan stigma telah dibantai habis. Dia juga melihat Reo yang menggendong Kihard yang sedang terluka sangat parah. King pun sontak menjadi sangat marah karena gagal untuk melindungi sosok adik yang kedua kalinya. Dia kemudian hendak menghabisi Reo dengan sekali serangan. Dan melihat kemarahan dari kakaknya Kihard, Reo ini memang sudah pasrah dan siap menerima kematiannya sendiri. Namun tak lama kemudian, meskipun sangat kesal dan emosi, ternyata King ini memilih untuk tidak menghabisi Reo. Namun, hal itu berbeda dengan Gloxinia yang asli saat itu. Dia tak bisa mengendalikan emosinya dan langsung menghabisi Reo. Setelah kejadian itu, King pun akhirnya tersadar dan lulus dari ujian Gloxinia. Dan kini yang tersisa adalah Diane dengan ujian dari Dolor. Shin kemudian berpindah ke tempat Diane dan Cowther yang sedang berbicara bersama. Mereka dikejutkan dengan munculnya seseorang dari Menara Suci. Cowther sudah merasa tidak nyaman dengan kedatangan sosok tersebut. Dan ternyata dia adalah Zeldris, si Algojo sekaligus anak dari Raja Iblis yang diutus untuk menghukum Cowther ini sendiri karena telah kabur dari penjara iblis. Diane yang merasakan hawa membunuh dari Zeldris, dia pun sontak langsung menyuruh kedua Cowther untuk pergi dari tempat tersebut dan menyelesaikan urusan mereka untuk menghentikan perang suci ini. Sementara dia akan menahan Zeldris sendirian. Dan akhirnya pertarungan antar Raja Raksasa melawan utusan langsung dari Raja Iblis tak dapat dihindari. Zeldris ini dengan mudah dapat menumbangkan Diane yang saat itu belum begitu menguasai kekuatan dari Dolor. Dia juga menyegel sihir yang luar biasa dari Raja Raksasa ini dengan meminjam kekuatan dari Raja Iblis. Lalu karena mengira bahwa Diane yang ada di dalam tubuh Dolor ini sebenarnya memiliki potensi yang hebat, dia pun memberikan tawaran pada Raja Raksasa tersebut untuk bersedia menjadi anggota 10 perintah Tuhan atau langsung dihabisi di tempat ini. Hal itu yang menyebabkan Dolor ini menjadi salah satu dari 10 perintah Tuhan karena dia merasa bahwa kabur adalah sesuatu yang memalukan daripada meninggal. King yang mendengar cerita itu pun sontak menjadi sangat khawatir dengan Diane karena apapun pilihannya, dia tetap tidak akan bisa selamat. Ternyata masa lalu Dolor yang memiliki fisik yang berbeda dengan raksasa yang lain juga dialami oleh Diane yang memiliki pemikiran yang berbeda dari yang lain. Jadi mereka ini sama-sama dikucilkan saat masih kecil. Di tengah-tengah kekhawatiran itu, mendadak Diane ini terbangun dari tidurnya dan berhasil lulus dari ujian Dolor. Raja raksasa itu pun menjadi sangat tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dia juga bertanya apa yang dipilih oleh Diane dari tawaran yang diberikan oleh Zeldris. Dan dengan polosnya, Diane ini menjawab bahwa dia tidak memilih keduanya dan memilih kabur untuk melarikan diri. Dengan begitu, mereka berdua pun akhirnya berhasil lulus dan kembali ke masa sekarang dengan selamat. Singkat cerita, King dan Diane pun bertemu di hutan Raja Peri. Di sana, Diane mengucapkan terima kasih kepada King karena telah menepati janjinya 200 tahun yang lalu. Dan di sini diketahui bahwa ingatan Diane yang dihapus oleh Cowther telah kembali. Dan ingatan itu ternyata dikembalikan oleh Cowther yang asli sebagai tanda minta maaf atas kelakuan boneka buatannya, sekaligus sebagai tanda terima kasih kepada Diane. Dari hal itu diketahui sedikit kekuatan dari Cowther. Meskipun bonekanya yang telah menghapus ingatan Diane, namun dia yang memang jauh lebih hebat dari boneka buatannya mampu untuk mengembalikan ingatan yang hilang tersebut.
King yang mendengar hal itu pun sontak merasa bersalah karena mengira kalau Kouter adalah orang yang jahat. Di tengah obrolan itu, King ini merasakan sesuatu di punggungnya, dan rupa-rupanya sayap peri milik King telah tumbuh, meskipun masih kecil dan sangat mungil. Namun di sini King tetap merasa sangat bahagia, walaupun masih berbeda sangat jauh dengan sayap Raja Peri pertama, yaitu Gloxinia. Diane kemudian mengajak King untuk kembali berkumpul dengan teman-temannya di Lyonesse. Mendengar hal itu, Gloxinia pun berjanji akan menghentikan King melindungi hutan ini. Dan mereka berdua pun akhirnya pergi ke Lyonesse dengan portal dari mulut Oslo. Sementara itu, di waktu yang sama di kerajaan Lyonesse, Merlin telah mengumpulkan teman-teman Seven Deadly Sins di atas menara untuk menyambut kedua teman mereka yang lain. Sesuai dengan ramalan Raja Baltra, saat-saat inilah semua anggota Seven Deadly Sins akan berkumpul kembali. Dan benar saja, tak lama setelah itu, portal hitam tiba-tiba muncul di atas Meliodas dan muncullah King dan Diane dari dalam portal tersebut. Saat baru melihat Meliodas, mereka berdua mengira kalau yang di depannya itu adalah hantu dari sang kapten. Karena terakhir kali mereka melihat Meliodas, dia telah dihabisi oleh 10 perintah Tuhan. Meliodas kemudian menjelaskan bahwa telah banyak yang terjadi setelah King dan Diane menghilang. Saat itu, Meliodas juga menyadari ada yang berbeda dengan Diane. Diane pun sontak menjawab kalau ingatan lamanya telah kembali. Awalnya, Kouter yang bersama mereka ini terkejut dan tidak percaya akan hal itu. Namun, Diane kemudian mengingatkan Kouter bahwa ingatan yang sudah terukir di dalam hati tidak akan bisa dihapus oleh orang lain. Dan untuk mendapati janjinya pada Kouter di 3000 tahun yang lalu, Diane pun mengajak Kouter untuk mencari hatinya yang lama telah hilang. Merlin kemudian menyampaikan ramalan dari Raja Baltra bahwa Kouter akan berkumpul lagi bersama mereka dengan emosinya sendiri. Dan tak lama kemudian datanglah Raja Baltra yang membawakan sesuatu untuk Kouter. Namun setelah melihat benda itu, Kouter ini malah langsung kabur melarikan diri. Kemudian Meliodas yang merasa bahwa salah satu temannya itu dalam kesusahan, dia pun langsung mengajak semua anggota Seven Deadly Sins untuk membantu si Kouter. Sementara itu, Kouter yang melarikan diri, dia pun mulai bingung dengan dirinya sendiri karena merasa tidak enak setelah melihat benda dari Raja Baltra. Di tengah pelariannya itu, Kouter ini berhenti di depan salah satu kastil. Secara tiba-tiba, dia kembali melihat ingatannya di masa lalu. なぜ俺はここへこのノイズは不具合の原因がわからない以上メモリーごと消去せねばロストワールド Setelah sebelumnya Kouter sampai di salah satu kastil dan dia pun kembali mengingat kejadian di masa lalu, di mana saat 45 tahun yang lalu boneka Kouter ini ternyata ditemukan masih selamat dari perang suci di 3000 tahun yang lalu. Di saat baru tersadar, dia bertemu dengan seorang cewek yang sangat imut dan aduhai. Dia ini bernama Nadja. Awalnya mereka sama-sama terkejut saat baru pertama kali melihat. Tapi kemudian Nadja ini heran dan bertanya-tanya bagaimana bisa ada orang yang hidup di bawah kastil kerajaan Lyonesse. Kouter sendiri juga bingung mau menjawab apa dari pertanyaan itu, karena terakhir yang dia ingat, Kouter ini berada di hutan Raja Peri. Setelah berbincang beberapa saat, Nadja pun pamit untuk kembali ke atas dan berjanji akan kembali di keesokan harinya. Kouter kemudian mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Dia berkeliling di sekitar lokasi tersebut dan menemukan tubuh dari Kouter yang asli, yang telah lama tiada. Melihat hal itu, Kouter pun kembali mengingat pesan dari orang yang membuatnya tersebut, bahwa Kouter harus bisa mewujudkan mimpi yang tidak bisa diraih oleh Kouter yang asli. Tak lama kemudian, datanglah Nadja kembali. Dan ternyata selama Kouter berkeliling tadi, hari telah berganti dengan sangat singkatnya. Nadja kembali dengan membawa hadiah untuk Kouter, yaitu buku cerita yang sangat dia sukai. Sambil mengobrol, dengan sangat cepat Kouter ini telah selesai membaca buku tersebut. Dan tidak hanya membaca, bahkan dia sampai hafal dengan isi buku tersebut. Dengan sihirnya yang sangat luar biasa, dia pun mampu merubah rambutnya menyerupai tokoh utama di dalam buku tersebut.
Naja yang melihat hal itu pun sontak sangat terkejut dan terheran-heran. Ditambah lagi saat Kouter ini mengaku bahwa dia bukanlah manusia, melainkan hanya sebuah boneka. Mendengar hal itu pun sontak Naja langsung pingsan di tempat. Singkat cerita, Naja pun sudah terbangun di tempat tidurnya dengan dijaga oleh sang adik tercinta, yaitu Raja Baltra saat masih kecil, dan juga Kouter yang sedang menyamar menjadi seorang pelayan. Saat melihat Naja yang telah tersadar dari pingsannya, Kouter pun langsung memeluk Naja dan berterima kasih karena telah tidak membenci dirinya. Setelah kejadian itu, mereka pun menjadi sering menghabiskan waktu bersama. Dan di suatu saat, kesehatan Naja ini malah semakin menurun. Dia ini hanya bisa berbaring di tempat tidur. Naja juga menyatakan perasaannya terhadap Kouter. Begitu juga dengan Kouter sendiri yang sangat bahagia karena ada seseorang yang mau menerima dia apa adanya. Kouter juga bilang bahwa sejak mereka bertemu, jantung Naja ini malah kian melemah. Dia pun menjadi khawatir dengan hal itu. Dan saat mereka sedang duduk bersama, tiba-tiba saja Naja ini terdiam dan tak bersuara. Ternyata saat itu Naja telah tiada. Kouter pun menjadi sangat sedih dan kecewa. Bahkan dia rela mengorbankan jantung miliknya sendiri untuk menghidupkan Naja kembali. Namun sayangnya menghidupkan seseorang yang telah tiada tidaklah bisa dilakukan dengan semudah itu. Tak lama kemudian, para penjaga pun datang ke ruangan tersebut. Dan mereka pun melihat Kouter yang terlihat seperti telah melukai putri Naja. Oleh karena itu, mereka pun segera menangkap Kouter dan melaporkannya pada sang raja. Hingga dia pun dijatuhi hukuman mati. Scene kemudian berpindah ke masa sekarang, di mana Diane ini datang dan langsung menendang si Kouter yang berniat akan menghapus ingatannya sendiri. Karena dia tidak ingin mengingat hal-hal yang mengganggu pikirannya. Namun, menurut Diane semua hal yang terjadi itu tidak pantas untuk dihilangkan. Karena dengan mengingat itu semua, seseorang akan bisa mengambil pelajaran dan menerapkannya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Tak lama kemudian, datanglah Merlin dan King di tempat itu. Lalu, Diane pun mencoba untuk menyadarkan Kouter bahwa sesepi apapun kehidupannya, dia masih memiliki Seven Deadly Sins sebagai teman sekaligus keluarganya. Mendengar hal itu, Kouter ini pun menjadi menangis. Bersamaan dengan itu, kekuatannya pun meningkat sangat pesat dan ingatannya yang telah kembali seperti semula. Merlin juga berkata bahwa tidak ada sihir hati sama sekali di benda yang dia pegang. Menurut Merlin, hati Kouter sudah ada di tubuhnya dari dulu. Kemudian, Kouter yang ingatannya telah kembali, dia pun langsung berterima kasih kepada Diane karena telah menepati janjinya dan menuntunnya ke jalan yang benar. Dan akhirnya di hari itu juga Seven Deadly Sins pun kembali dengan formasi yang lengkap. Pada malam harinya untuk merayakan kembali berkumpulnya Seven Deadly Sins, Meliodas dan yang lain pun mengadakan pesta dengan meriah. Namun di tengah kegembiraan itu Merlin ini malah memilih untuk segera kembali ke kamar dan menghabiskan waktu sendirian. Di saat Merlin ini tengah sendiri, dia berkomunikasi dengan makhluk sihir yang bernama Orlondi yang sedang berada di kerajaan Camelot. Dia ingin mencari keberadaan Arthur yang telah lama menghilang. Namun sayangnya saat Orlondi ini sedang berkeliling, tiba-tiba saja dia bertemu dengan Zeldris. Dan dengan kekuatan sihirnya, Zeldris pun langsung memberi pelajaran pada Merlin yang telah mengendalikan Orlondi dari kejauhan. Pada keesokan harinya, Meliodas dan Elizabeth pun menghabiskan waktu bersama. Di saat itu, Elizabeth ini mengatakan semua informasi yang dia dapat mengenai perempuan bernama Elizabeth juga di masa lalu. Dia juga berkata ingin mendengar semua kebenaran itu dari Meliodas sendiri. Namun entah mengapa, Meliodas ini malah mencoba untuk mengalihkan topik pembicaraan. Karena meskipun Elizabeth sudah siap untuk mendengar kenyataan itu semua, ternyata Meliodas ini sendirilah yang tidak siap untuk menceritakan itu semua. Tak lama kemudian, setibanya Elizabeth di kedai topi babi,
Ternyata kondisi Merlin yang sebelumnya terkena serangan jarak jauh dari Zeldris kini malah kian memburuk. Elizabeth pun mencoba untuk mengobati Merlin dengan kekuatan yang dia miliki. Dalam upaya itu, kesadaran Elizabeth ini malah terlempar ke sebuah dimensi yang sangat gelap dan hitam. Di sana, dia pun bertemu dengan Zeldris yang berkata kalau dia sudah muak melihat Elizabeth. Zeldris juga berkata bahwa dia sudah lama mengetahui Elizabeth. Bahkan, dia juga bilang bahwa Elizabeth adalah sosok dewi yang telah menghasut kakaknya yaitu Meliodas untuk memerangi klannya sendiri. Tak hanya itu, Zeldris ini juga mengatakan bahwa sejak 3000 tahun yang lalu, Elizabeth ini selalu berinkarnasi dan selalu bersama Meliodas di setiap kehidupannya. Mendengar hal itu, Elizabeth pun menjadi bingung, harus sedih ataupun bahagia, karena dia tidak ingat peristiwa apapun di masa lalu. Dengan senang hati, Zeldris pun membantu Elizabeth dan mengembalikan semua ingatannya di masa lalu. Kemudian, seketika itu juga, Merlin pun akhirnya bisa tersadar. Melihat hal itu, entah mengapa, Elizabeth ini malah nampak kecapean dan izin untuk kembali ke kamarnya terlebih dahulu. Beberapa waktu kemudian, Seven Deadly Sins pun pergi dari Lyonesse dan segera menuju kerajaan Camelot untuk mengalahkan 10 perintah Tuhan. Di tengah perjalanan, Pan ini meminta izin kepada Meliodas untuk tidak ikut dalam pertempuran selanjutnya karena kondisi Elaine semakin memburuk. Pan ingin menemani kekasihnya itu hingga akhir hayatnya. Sementara itu di dalam bar, kehebohan terjadi karena tingkah aneh dari Elizabeth. Elizabeth mengatakan kalau dia sudah mengenal Merlin dari lama, bahkan sejak dia masih kecil. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, kedua mata Elizabeth telah berubah tidak seperti biasanya. Dan tak lama kemudian, dia pun tiba-tiba pingsan di tempat tersebut. Beberapa waktu setelahnya, Meliodas pun menjadi sangat khawatir dengan kondisi Elizabeth. Dia juga menjelaskan bahwa hal ini terjadi pasti karena ingatan Elizabeth yang telah kembali. Awalnya, Diane ini merasa itu adalah kabar yang baik. Namun, Meliodas kemudian mengatakan bahwa jika Elizabeth telah mengingat semua ingatannya di masa lalu, maka 3 hari kemudian Elizabeth pasti akan meninggoy. Dikarenakan itu adalah takdir dari mereka berdua. Pada 3000 tahun yang lalu, tepatnya saat perang suci sedang berlangsung, Elizabeth dan Meliodas ini melakukan dosa yang sangat besar, di mana Meliodas ini telah mengkhianati klan iblis dan melawan teman-temannya sendiri. Sementara Elizabeth malah memilih untuk menyelamatkan klan iblis yang saat itu adalah musuh dari semua klan. Oleh karena itu, mereka pun dikutuk oleh malaikat tertinggi dan ayah Meliodas yaitu sang raja iblis. Kemudian, setelah mencoba melawan 2 kekuatan yang sangat luar biasa besar itu, Meliodas mengira bahwa dirinya dan Elizabeth telah meninggoy. Dia melihat seluruh lukanya telah sembuh seketika. Namun sayangnya, hal itu berbeda dengan Elizabeth. Dia meninggoy tepat di samping Meliodas. Ternyata, selama Meliodas tak sadarkan diri, perang suci antar semua klan telah berakhir. Meliodas pun kemudian memutuskan untuk berjalan mengelilingi daratan tanpa adanya tujuan. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa dia tidak bisa menua dan meninggoy. Di suatu ketika saat Meliodas berjalan di wilayah bekas perang suci, secara tak sengaja dia bertemu dengan seorang gadis dari suku barbar yang sangat mirip dengan Elizabeth. Dan setelah beberapa pendekatan, mereka pun akhirnya menjadi saling suka dan cinta. Beberapa waktu kemudian, kekuatan Dewi serta mata kanan Elizabeth pun mulai kembali. Meliodas yang mengetahui hal itu pun menjadi sangat bahagia. Dia sampai menceritakan semua apa yang telah terjadi pada mereka berdua. Dan hal itu pun memicu ingatan Elizabeth kembali, hingga memunculkan simbol dari ras Dewi di mata kiri Elizabeth. Tak lama kemudian, ingatan Elizabeth pun akhirnya kembali seperti semula. Dia memberitahu Meliodas tentang segala sesuatu yang dia ketahui, bahwa mereka berdua telah dikutuk.
Meliodas dikutuk dengan keabadian, sementara Elizabeth dikutuk agar selalu berinkarnasi dan meninggoy di depan mata Meliodas. Kemudian Elizabeth pun meminta Meliodas untuk berusaha menghancurkan kutukan ini, karena pada hari ketiga setelah Elizabeth mendapatkan ingatannya kembali, maka di depan mata Meliodas secara langsung dia akan terbunuh kembali. Dan kejadian itu ternyata terus berulang-ulang selama 3000 tahun terakhir, di mana Meliodas terus bertemu dengan Elizabeth yang lain. Sampai pada suatu ketika tiba masa di mana Meliodas menjadi kesatria kudus di Danafor dan hidup bersama dengan Lys yang saat itu adalah reinkarnasi dari Elizabeth. Pada suatu hari, Meliodas ini meminta tolong kepada Merlin yang sudah dia kenal sejak lama untuk membantunya menghancurkan kutukan Meliodas ini sendiri dan Elizabeth. Saat itu, Merlin ini berkata bahwa ada cara untuk melepas kutukan tersebut. Menurut Merlin, Zeldris, adik dari Meliodas yang mewarisi sihir Raja Iblis, pasti bisa menghapus kutukan tersebut. Akan tetapi, saat itu Meliodas ini masih belum siap untuk mengambil resiko dengan membangkitkan 10 perintah Tuhan. Beberapa waktu kemudian, seorang ahli sihir pemuja klan iblis di Danafor berhasil membangkitkan iblis Fraudin, atau salah satu dari 10 perintah Tuhan. Kemudian, iblis ini lantas berniat akan membebaskan 10 perintah Tuhan yang lain. Singkat cerita, Fraudin ini telah berhasil mengumpulkan kunci peti kegelapan abadi yang telah menyegel klannya selama ini. Iblis ini juga mengorbankan semua orang yang ada di Danafor untuk sebuah ritual membangkitkan klan iblis. Namun ternyata semua darah dari orang-orang yang ada di sana tidak cukup untuk menghancurkan segel dari peti kegelapan abadi tersebut, karena ritual itu harus menggunakan darah dari klan Dewi. Tak selang beberapa lama kemudian, Fraudin ini melihat Lys di tengah-tengah reruntuhan Danafor. Saat baru bertemu dengan Lys, dia pun langsung menyadari bahwa Lys ini sangat mirip dengan Elizabeth yang telah melawan klan iblis bersama Meliodas di 3000 tahun yang lalu. Dan tanpa banyak basa-basi, dia pun langsung menghabisi wanita tersebut. Tak lama kemudian, datanglah Meliodas di tempat tersebut. Meliodas yang menyaksikan hal itu pun langsung menjadi murka dan menghajar Fraudin ini habis-habisan. Setelah kejadian itu, Danafor pun menjadi hancur tak bersisa. Meliodas terus memandangi reruntuhan Danafor yang telah menjadi lubang sangat besar. Namun tak lama kemudian, nampaklah seorang ibu-ibu yang masih selamat dari kehancuran tersebut. Si ibu itu menitipkan bayi perempuannya yang baru lahir kepada Meliodas karena dia merasa hidupnya tak akan lama lagi. Dan ternyata itulah kejadian awal pertemuan Meliodas dengan Elizabeth yang di masa sekarang. Scene kemudian kembali ke bar topi babi, di mana Meliodas kemudian menyudahi ceritanya dan meminta maaf kepada semua teman-temannya karena telah menyembunyikan hal itu selama ini. Akan tetapi saat ini ada yang lebih penting daripada urusan Meliodas, yaitu menyelamatkan kerajaan Camelot dari 10 perintah Tuhan. Pada sore harinya, saat di tengah perjalanan, mereka pun menyusun rencana untuk memasuki Camelot yang dilindungi oleh sihir para iblis. Singkat cerita, pada keesokan harinya mereka pun sampai di kota benteng Kolan, daerah perbatasan dari kerajaan Camelot dan Lyonesse. Dan ternyata di sana seseorang telah menunggu mereka dengan sangat siap. Rupa-rupanya orang itu adalah Zeldris, pemimpin dari 10 perintah Tuhan. Melihat Meliodas, Zeldris pun langsung melompat ke arah Meliodas untuk memulai pertarungan dengannya. Setelah kejadian itu, Meliodas pun langsung diselimuti kabut hitam dan kemudian langsung membawanya pergi ke tengah kota. Melihat hal itu, anggota Seven Deadly Sins yang lain pun langsung menyusul komandan mereka. Di sepanjang perjalanan, mereka melihat tulang belulang sisa dari tubuh warga yang telah dihabisi. Dan tak lama kemudian,
tulang belulang itu tiba-tiba bangkit dan menyerang anggota Seven Deadly Sins. Sementara itu, Meliodas yang mencoba menghancurkan kepompong itu dengan kekuatannya, malah membuat pasukan tulang belulang itu menjadi jauh lebih kuat. Karena Merescula ini telah mentransfer kekuatan Meliodas yang terperangkap kepada mereka semua. Dan hal itu sukses membuat Seven Deadly Sins ini menjadi sedikit kewalahan. Bahkan seiring berjalannya waktu, mereka terus bertambah kuat dan membesar. Akan tetapi, kekuatan dari sosok yang dijuluki sebagai calon penerus dari Raja Iblis ini sangatlah kuat dan luar biasa. Tengkorak-tengkorak itu pun tidak bisa menahan kekuatan itu dan hancur berkeping-keping. Tak lama kemudian, roh dari para pasukan tengkorak-tengkorak itu keluar karena kehilangan tubuh mereka dan masuk ke tubuh Diane hingga membuatnya hilang kesadaran. Diane yang kerasukan itu pun langsung menyerang anggota Seven Deadly Sins yang lain dengan sangat membabi buta. Orega tasukeru. Invasion. Diane, doko ni iru? Kouter sempat masuk ke dalam pikiran Diane dan mencoba menyadarkan temannya tersebut. Akan tetapi, karena kekuatan dendam para warga sudah tiada itu sangat kuat, hingga membuat Kouter dan yang lain pun menjadi kewalahan. Nice shot. Arwah Helbram yang ada di dalam Helm King pun menyadari sesuatu, bahwa dendam mereka itu pasti karena perbuatannya di masa lalu. Oleh karena itu, dia pun mengorbankan diri untuk menjadi pelampiasan bagi mereka. Namun sayangnya, setelah kejadian itu Diane ini masih belum sadarkan diri. Dan di tengah-tengah kebingungan itu, tiba-tiba Elizabeth dan Elaine pun datang ke area pertarungan. Lalu dengan sihir Dewi milik Elizabeth, akhirnya dia pun berhasil mengusir semua roh jahat yang ada di tubuh Diane dan membuatnya kembali tersadar. Tak lama setelah itu, karena beberapa rencananya telah digagalkan, Merescula pun langsung turun tangan dan menghampiri Seven Deadly Sins. Dia langsung berubah ke wujud aslinya, yaitu seekor ular albino raksasa. Dengan wujudnya tersebut, dia pun langsung mengamuk dan mengincar Ban terlebih dahulu. Elaine yang melihat hal itu pun sontak tak terima dan mencoba untuk menolong Ban. Dia ingin sesekali bisa membantu kekasihnya itu di dalam suatu pertempuran. Dan dengan kecepatan yang sangat luar biasa, Elaine pun berhasil menyelamatkan Ban. Ternyata kecepatan itu dikarenakan sayap peri milik Elaine telah tumbuh dengan sangat indahnya. Beberapa saat kemudian, ledakan dahsyat pun muncul di pusat kota. Ternyata Meliodas ini telah berhasil menjebol sihir milik Merescula. Melihat hal itu, Merescula pun sontak langsung sangat terkejut. Karena anggota sebelum perintah Tuhan pun seharusnya tidak bisa menghancurkan kepompong itu. Termasuk Zeldris yang telah meminjam kekuatan dari Raja Iblis. Mengetahui Meliodas bakal lepas kendali, Escanor pun memanggil kapak saktinya. Dan berniat akan menahan kaptennya itu yang sudah berubah kembali menjadi Meliodas, pemimpin sebelum perintah Tuhan di masa lalu. Kemudian, Merlin pun menciptakan Perfect Cube di sekitar Escanor dan Meliodas demi meminimalisir kekacauan dari pertarungan mereka. Dan dengan sangat percaya dirinya, Escanor pun menyerang Meliodas yang sudah hilang kesadaran itu. Sementara itu di tempat yang lain, Ban masih mencoba untuk menyerang Merescula. Namun sayangnya, Merescula ini dapat menghindar dan menyemburkan racun mematikan kepada Ban.
Melihat hal itu, King, Diane, dan yang lain pun bekerja sama untuk mengalahkan Meraskula.エレイ、お前。Setelah pertarungan itu, Elaine ini rela mengorbankan dirinya agar Meraskula bisa dikalahkan. Namun tak lama kemudian, Elizabeth pun maju untuk menyembuhkan Ban serta mengembalikan wujud Meraskula ke wujud yang sebenarnya, yaitu seekor ular kecil yang mungil. Ternyata dahulu Meraskula kecil ini pernah bermandikan racun yang sangat kuat di dunia iblis dan mendapatkan kekuatan sihir dari ular yang hidup 3000 tahun lamanya. Jadi itulah mengapa Meraskula ini bisa memiliki kekuatan yang kita ketahui selama ini. Sementara itu, Meliodas dan Escanor ini masih bertarung dengan sangat sengitnya. Namun karena sedikit lengah, Escanor ini akhirnya tertusuk oleh pedang Meliodas. Anggota Seven Deadly Sins yang melihat hal itu pun sontak menjadi tak percaya dan ingin segera membantu Escanor. Namun Merlin ini malah melarang hal itu dan menyuruh mereka untuk melihat saja apa yang akan terjadi. Tak lama kemudian hari pun menjadi semakin siang. Hal itu membuat Escanor ini kembali bangkit dan membuat tubuhnya menjadi membesar serta menyembuhkan semua luka dari serangan Meliodas yang sebelumnya dia terima. Kemudian, dia pun menantang kaptennya itu untuk melanjutkan ke ronde yang selanjutnya. Dan pertarungan yang sangat hebat pun akhirnya terjadi. Full counter. Di tengah pertarungan itu, Escanor ini dibuat kewalahan oleh sang kapten. Meliodas kemudian mengira kalau dia sudah menang. Akan tetapi, saat itu hari kian berubah menjadi sangat terik. Dan hal itu pun membuat Escanor ini berubah menjadi sosok yang jauh lebih kuat dan tak tertandingi. Atau sosok yang biasa disebut dengan Dwarf. Dan kemudian, pertarungan antar dua orang terkuat di Seven Deadly Sins pun tak dapat dihindari. 噛みちぎりカイユ聖剣エスキャノール Setelah pertarungan itu, Merlin dan yang lain pun mendatangi mereka berdua. Dan di sini, Escanor ternyata juga tumbang karena dampak dari penggunaan kekuatan yang luar biasa hebat tadi. Mereka pun segera kembali ke bar Topi Babi. Sekembalinya di sana, Elizabeth pun memaksa untuk menyembuhkan Meliodas. Namun, Merlin melarang hal itu. Karena jika Meliodas terbangun dengan kondisinya yang sekarang, maka mereka pasti akan dibantai olehnya sendiri. Namun, karena Elizabeth terus memaksa Merlin, dia pun mengurung mereka berdua di dalam sihir Perfect Cube bersama. Sementara itu, di pusat kerajaan Camelot, Orlondi atau makhluk sihir yang diutus Merlin untuk mencari informasi di sana, akhirnya bertemu dengan Arthur, sang raja asli dari Camelot. Dan karena Orlondi ini menyebut nama Merlin, Arthur pun mengajaknya ke tempat evakuasi para warga Camelot. Meskipun situasinya saat ini sangat genting, namun mereka tetap bisa santai dan bersenang-senang di tempat tersebut. Sesaat setelah itu, datanglah seorang samurai asing yang bernama Nanashi. Mereka berencana akan menyusup ke istana Camelot dan mengambil pedang sihir Excalibur yang sangat hebat. Dengan pedang itu, mereka pasti bisa merebut Camelot kembali. Di sisi yang lain, Zeltirs ini sedang berusaha untuk menjabut pedang yang dimaksud oleh Arthur. Namun tak lama kemudian muncullah bayangan hitam yang ternyata itu adalah sang Raja Iblis.
alias ayahnya Zeldris ini sendiri. Raja Iblis mengatakan bahwa tidak lama lagi Meliodas akan bangkit dan menjadi Raja Iblis yang baru. Setelah itu, Zeldris pun memanggil seluruh anggota 10 perintah Tuhan menggunakan telepati miliknya untuk berkumpul di kerajaan Camelot. Namun sayangnya, panggilan itu tidak ada yang menjawabnya sama sekali. Dan hal itu pun membuat Zeldris ini khawatir kalau semua anggota yang lain sudah dikalahkan oleh Seven Deadly Sins. Tapi tak lama kemudian, Gloxinia dan Dolor pun menjawab panggilan tersebut. Akan tetapi, mereka berdua bilang bahwa tidak mau lagi bergabung dengan 10 perintah Tuhan. Dan dengan begitu, Zeldris pun menghapus kekuatan sihir dan simbol yang ada pada mereka berdua. Kini, Zeldris pun tinggal sendirian, karena Estarossa rekannya yang tersisa masih belum sadarkan diri. Dan di tengah kegelisahannya itu, ternyata ada 2 iblis yang berhasil bangkit dari segel kelelen Dewi. Mereka berdua ini adalah Chandler dan Cusak. Chandler ini merupakan guru yang melatih Meliodas sedari kecil, sedangkan Cusak merupakan guru dari Zeldris ini sendiri. Mereka berdua siap membantu Zeldris untuk menjalankan semua rencananya. Setelah itu, Zeldris pun memberitahu bahwa mereka harus mengambil Meliodas dari Seven Deadly Sins. Mendengar hal itu, Chandler pun dengan senang hati akan melakukannya sendiri. Dan dengan sekejap, dia pun langsung pergi meninggalkan Cusak dan Zeldris di istana Camelot. Di dalam perjalanan itu, Chandler ini membawa kegelapan saat di siang hari. Dan entah sejak kapan, dia ini sudah berada di dalam bar topi babi. Dan dengan sedikit kekuatannya, dia pun menghancurkan Perfect Cube yang mengurung Meliodas dan Elizabeth. Merlin yang menyadari hal itu pun langsung hendak menyerang penyusup tersebut. Akan tetapi, Chandler langsung menggunakan full counter yang sama persis dengan milik Meliodas, hingga membuat Merlin ini berubah kembali ke wujud aslinya, yaitu gadis kecil putri penyihir Beliaulin. Diane kemudian bertindak dengan mengambil Meliodas dan Elizabeth untuk diamankan di luar. Chandler pun kemudian terbang keluar untuk mengikuti Meliodas. Coulter yang melihat iblis itu pun sontak sangat terkejut, karena iblis yang ada di hadapan mereka ini adalah iblis peringkat tertinggi dan juga guru yang melatih Meliodas. Karena baru melihat Meliodas yang masih hidup dan baik-baik saja, Chandler pun memberikan tawaran kepada anggota Seven Deadly Sins agar mereka mau menyerahkan Meliodas dengan cara baik-baik. Dengan begitu, dia akan mengampuni semua anggota Seven Deadly Sins. Namun, di sini Diane langsung menolak tawaran tersebut, karena Meliodas adalah kapten sekaligus keluarga mereka yang sangat berharga. Chandler yang mendengar hal itu pun sontak langsung mengubah tubuh Diane menjadi sangat kecil. Dan dengan sangat marah, Chandler pun menyerang mereka dengan sangat brutalnya. Di tengah serangan itu, King dan Coulter pun menyatukan kekuatan mereka untuk mengalahkan iblis terkuat tersebut. Mereka menciptakan panah sihir yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Mereka pun kemudian langsung mengarahkan panah itu pada iblis Chandler. Full counter! Sementara itu, di istana Camelot, Zeldris ini mendengar suara dari Estarossa yang telah tersadar. Zeldris pun langsung segera mendatangi kakaknya tersebut. Di waktu yang sama, di tempat pertempuran Seven Deadly Sins melawan Chandler, tak lama kemudian datanglah segerombolan iblis di tempat tersebut. King pun yang melihat hal itu pun langsung menyerang mereka semua. Akan tetapi, serangan itu malah langsung berbalik dan kembali menyerang King. Ternyata, segerombolan iblis itu hanyalah sihir ilusi yang dibuat oleh iblis Chandler. Dan setelah mengalahkan King, Chandler pun langsung menggunakan Absolute Order untuk mengalahkan Coulter. Dan melalui sihir itu, Coulter pun dilarang untuk menentang perintah dari Chandler. Setelah itu, dia pun turun ke tanah dan mendatangi Meliodas. Namun saat itu, Ban pun muncul untuk menghalangi iblis tersebut.
Dan pertarungan antar mereka pun akhirnya terjadi. Enkonjin. Di tengah pertarungan itu, Coulter ini hanya bisa melihat pertempuran hebat tersebut dari kejauhan. Saat itu, beberapa serangan Chandler ini berhasil mengenai Meliodas dan Elizabeth, serta mampu mengalahkan anggota Seven Deadly Sins yang lain. Coulter sebenarnya ingin membantu teman-temannya itu, namun karena sihir absolut dari Chandler, dia pun jadi tidak bisa melakukan apa-apa. Mengetahui hal itu, Hawk pun maju untuk membantunya. Hawk langsung menjilati telapak tangan milik Chandler agar bisa menghapus simbol Absolute Order yang dia berikan kepada Coulter. Namun dengan mudahnya, iblis itu pun langsung menyingkirkan babi tersebut. Melihat hal itu, Elizabeth pun bangkit dan menyembuhkan semua anggota Seven Deadly Sins yang telah terluka. Lalu, mereka pun bekerja sama untuk mengalahkan iblis Chandler. Osoi. Setelah serangan combo yang hebat itu, tiba-tiba Coulter ini langsung ambruk dan tubuhnya tak dapat digerakkan lagi. Ternyata hal itu dikarenakan simbol Absolute Order di tangan Chandler masih belum hilang. Jadi, di waktu serangan sebelumnya, Coulter ini telah menentang perintah dari Chandler. Jadi, otomatis tubuhnya pun langsung tak bisa digerakkan lagi. Tak lama kemudian, tubuh Chandler yang sudah seperti donat ini ternyata masih bisa bangkit kembali. Dan karena merasa terpojok, Chandler pun menunjukkan wujud asli iblisnya. Melihat hal itu, semua anggota Seven Deadly Sins pun langsung menyerang iblis Chandler. Namun karena terlalu kuat, iblis itu pun mampu membuat mereka menjadi kewalahan. Sehingga membuat cerita pun harus bersambung. Oke Wibore semua, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen anime apa lagi yang akan kita bahas selanjutnya. Dan selalu ingat, jangan lupa bersyukur. See you again and bubar.